Cerita bermula ketika seorang siswi yang masih duduk di bangku SMP, yang bernama Sasi. Ia tergolong pintar di sekolahnya, sehingga nilai akademisnya sangat memuaskan. Tapi sayangnya walaupun tergolong pintar di sekolahnya, Sasi sering melamun dan tidak fokus menghadapi pelajarannya di sekolah, sehingga orang tuanya sering dipanggil ke sekolah. Dengan permasalahan yang sama, Sasi meminta kakaknya untuk mewakili orang tuanya, untuk hadir memenuhi surat panggilan itu. Sasi menelepon kakaknya, memohon untuk memenuhi panggilan pihak sekolah itu, untuk mewakili orang tuanya. Namun sang kakak menolaknya, karena ia sudah bosan dengan panggilan pihak sekolah, mewakili adiknya. Yang sering bikin masalah. Setibanya di rumah, Sasi mendapat kabar kakaknya sudah pulang dari asramanya. Ia berusaha membujuk hati kakaknya itu, dengan membawakan makanan. Berharap kakaknya masih mau memenuhi panggilan pihak sekolahnya. Walaupun Sasi memohon sambil menangis, tetapi kakaknya tetap menolaknya. Sasi yang putus asa, akhirnya meminta Jiasu teman kakaknya, yang kebetulan berada di sana, untuk berpura-pura menjadi kakaknya, untuk memenuhi panggilan pihak sekolah. Jiasu mau menolong Sasi, tapi dia tidak bisa memastikan memenuhi janjinya. Sehingga membuat Sasi bertanya-tanya, apakah teman kakaknya itu mau membantunya atau tidak. 我可以不说吗？明天没空。我上课没听讲，大问题。我回，现在对你说谎。明天老师到底来不来啊？我都跟你说实话了，不要冤枉他。我要是Waktu pun berlalu, sehingga tidak terasa Sasi pun sudah mulai dewasa, dan menjadi gadis yang cantik. Dan sekarang ia sudah duduk di bangku SMA ketika kakak Sasi ingin memindahkan barang-barangnya ke asrama yang baru, yang kebetulan dekat dengan sekolah Sasi. Ia mau menolongnya agar bisa bertemu dengan Jiasu teman kakaknya, yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. 我来帮你复习，我复习好了，我好，你来了以后，我肯定帮。得帮他做点事情。哎呀，你不是，他怎么？ Sore harinya sepulang sekolah, ketika Sangsi pergi membantu kakaknya, ia akhirnya melihat Jiasu. Jiasu hampir tidak mengenalinya, karena sekarang Sasi sudah tumbuh dewasa, dan dia terlihat sangat cantik. Jiasu membawa Sasi ke asrama, di mana teman-teman sekamarnya yang lain menyambutnya dengan baik. Sebelum pergi untuk bekerja paruh waktu, Jiasu memberitahu Sasi bahwa jika dia menyukai boneka rubah miliknya, Sasi boleh membawanya pulang. Sangsi penasaran apakah boneka itu diberikan oleh pacarnya. Untungnya teman-teman Jiasu menjelaskan bahwa Jiasu terlalu sibuk bekerja, sehingga ia tidak mempunyai pacar. Sasi yang sangat senang, tidak sengaja meninggalkan buku pelajarannya di meja Jiasu. Ketika Jiasu kembali ke asramanya setelah pulang bekerja, dia menggunakan ponsel Sang Hyang untuk berbicara dengan Sasi mengenai buku Sasi yang tertinggal di sana, karena Sasi harus menyelesaikan tugasnya. Besok harinya keduanya sepakat untuk bertemu. Pagi hari sebelum berangkat sekolah, dan Jiasu akan menemani Sasi mengerjakan PR-nya. 那我明天，那你现在就赶紧想想这怎么。好的。晚安。
Keesokan harinya, Sashi menunggu Jeasu dengan cemas. Ia khawatir Jeasu tidak akan datang. Atau sama seperti dulu, saat ia masih SMP. Berbalik ke masa lalu, Sashi menunggu lama Jeasu di kursinya sendirian sepulang sekolah, karena Jeasu akan mewakili orang tuanya untuk memenuhi panggilan pihak sekolah, namun dia tidak datang. Karena Sashi kesal, dia pulang dengan kesal dan tidak sengaja terjatuh. Saat itulah Jeasu muncul. Dan dia meraihnya dengan penuh perhatian. 你没事吗？啊？怎么不说话？我4点20就放。道个歉，然后等会儿。 Sashi mengeluh karena Jeasu terlambat datang. Jeasu meminta maaf kepada Sashi, dan segera pergi ke kantor guru. Jeasu memainkan perannya sebagai wakil orang tua Sashi dengan baik, dan mendengarkan keluhan gurunya yang mengatakan, Sashi selalu menggambar saat dia sedang mengajar, nilainya memang bagus. Tetapi dia berharap sikap Sashi saat belajar bisa diperbaiki. Jeasu mendesak Sashi untuk meminta maaf kepada gurunya. 讲到哪儿了？ 还有这种事儿，老师？你跟老师怎么能这么说话？ 我们先不说这个啊。上次是你母浪费了你母亲很多的时间，一点都没有改进。一定要约。 Kembali ke masa sekarang, Sashi mengira Jeasu terlambat lagi. Dan dia mengutuknya melalui telepon. Ia berkata bahwa dia tidak akan punya pacar seumur hidupnya, jika Jeasu tidak datang. Tetapi tiba-tiba Jeasu mengejutkannya dari belakang. Ternyata dia datang lebih awal, dan bahkan memberikan susu untuknya. Jeasu menemani Sashi mengerjakan PR-nya di kedai roti, dan dia juga menyiapkan kue kecil untuknya. Sashi kembali menatap Jeasu. Sambil mengerjakan PR, akhirnya dia bertanya tentang kampung halaman Jeasu, dan rencana liburannya di musim panas nanti. Jeasu menjelaskan bahwa dia berasal dari kota Yehe. Dan menyuruh Sashi segera menyelesaikan PR-nya, sambil tersenyum. Sebelum Sashi pergi ke sekolah, Jeasu memasukkan selembar kertas ke dalam tasnya. Ternyata semalam dia mengintip buku Sashi dan membaca tulisannya, yang menyatakan bahwa kakaknya menyebalkan. Jeasu membuat narasinya sendiri melalui sebuah kertas, dan menyebutkan bahwa dia senang bisa bertemu dengan Sashi lagi. Sepulangnya ke rumah, jantung Sashi berdebar kencang, saat dia membaca tulisan itu. Kemudian Sashi melipat kertasnya dengan hati-hati, dan dengan bahagia menyimpan susu pemberian Jeasu sebelumnya. Sashi tidak bisa meminum itu, karena alergi, tapi dia menyimpan botolnya, untuk kenang-kenangan. Sang Hyang mengajak adiknya pergi makan di luar, bersama teman-temannya. Sashi tidak ingin melewatkan kesempatan itu, untuk bertemu dengan Jeasu, dan dia segera berdandan secantik mungkin. Saat di dalam mobil, Sashi mencuri-curi pandang pada Jeasu yang tampak mengantuk, karena sibuk bekerja. Jeasu yang menyadari itu bertanya kepada Sashi, kenapa dia selalu tersipu malu saat melihatnya. Sehingga membuat sang yang kesal, karena cara Jeasu menggoda Sashi sangat kuno.
Sesampainya di rumah makan yang mereka tuju, Sasi memaksa ingin tetap berada di dalam mobil. Tetapi kakaknya menyuruhnya keluar, bersama yang lain. Sasi merasa tidak enak badan, dan dia pergi ke toilet. Jae-asu yang melihat noda darah di rok Sasi, segera berjalan di belakangnya untuk menutupi noda itu. Sesampainya di toilet, Jae-asu meminta Sasi untuk menunggu di dalam, dan ia berkata bahwa dia harus pergi ke suatu tempat. Sasi menyadari noda darahnya saat melihat cermin, dan merasa sangat malu. Jae-asu segera menghubungi Sang Hyang untuk memberitahu keadaan adiknya. Keduanya membeli pembalut dan sebuah rok untuk Sasi, lalu meminta seorang wanita untuk mengantarkannya. Sasi merasa sangat malu di dalam hatinya, dan ragu untuk keluar. Tapi untungnya Jae-asu dan Sang Hyang menutupi kejadian itu. Jae-asu dengan penuh perhatian menuangkan segelas air hangat untuk Sasi. Lalu ia memisahkan daging sapi dari makanannya, karena ia tahu Sasi alergi daging. Setelah makan, Jae-asu membantu Sasi memainkan mesin boneka capit saat Jae-asu mendekat. Jantung Sasi berdegup kencang. Sasi sangat bahagia ketika Jae-asu berhasil mendapatkan boneka untuknya. Sasi teringat masa lalu, saat setelah Jae-asu membantunya di sekolah. Dia hampir menangis ketika Jae-asu hendak menelepon sang yang kakaknya untuk melaporkan apa yang terjadi kepadanya. Melihat Jae-asu menangis, akhirnya ia membatalkannya. Dan akhirnya dia mengantar Sasi pulang. Suatu hari Sasi datang ke kafe bersama temannya. Sasi tidak menyangka bahwa kafe yang dia kunjungi adalah tempat Jae-asu bekerja paruh waktu. Di kafe itu tanpa sengaja Sasi mendengar bahwa manajer Jae-asu telah membayar gajinya di muka, sehingga Sasi bertanya-tanya dalam hati, apakah Jae-asu bekerja karena kekurangan uang. Sasi ingin sekali membantunya, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mampir ke kafe, Sasi lalu datang ke tempat karaoke untuk merayakan hari ulang tahun teman laki-lakinya, yang ternyata sudah menyukainya sejak SMP, dan ingin menyatakan cintanya. Semua kejadian itu disaksikan oleh Jae-asu. Ia menasehati Sasi tentang cara menolak perasaan yang baik. Ia mengatakan bagaimanapun anak laki-laki itu sudah menyukainya sejak lama, dan patut dihargai. Bukan hal yang baik jika harus menolaknya, dengan menyakiti perasaannya. 然后在我没有伤害他，因为他从小就爱哭，还打架呢，就不然这事儿要传出去。那甜品本来就要给钱的，嘉许哥。Sasi dikirim untuk mengikuti pekan olahraga oleh sekolahnya. Kebetulan Sang Hyang kakak Sasi dan Jae-asu menjadi panitia di acara tersebut. Jae-asu dengan penuh perhatian memasangkan topi kepada Sasi untuk melindunginya dari sengatan matahari. Perhatian Jae-asu kembali ia tunjukkan ketika Sangsi berkali-kali gagal melakukan lompat tinggi dan kakinya terluka.
Jeasu menggendongnya ke tenda untuk diobatinya dengan hati-hati, sehingga membuat Sashi terharu karena Jeasu memperlakukannya lebih baik daripada kakaknya sendiri. Sashi melihat Jeasu dengan hati-hati membantu gadis lainnya. Dia merasa bahwa pria itu memang bersikap baik kepada semua orang. Cedera di kaki Sashi belum pulih, dan karena Sang Hyang berhalangan, dia meminta bantuan Jeasu untuk menjemput adiknya. Di sekolah, Jeasu segera mencari Sashi. Setelah tahu bahwa Sashi tidak ada di sekolah, ia terus mencari ke tempat lainnya dan menemukannya di sebuah gang di dekat warnet yang ia kunjungi. Ternyata Sashi sebelumnya diperas oleh berandalan, tetapi ia tidak mau menceritakan masalahnya kepada Jeasu karena tidak mau merepotkannya. Tetapi Jeasu sangat kesal setelah mengetahui semuanya. 怎么不告诉我？也警告我了，说你很忙的。嘉许哥，你放心，我没想把。 他们怎么打你的？ Keesokan harinya, Sang Hyang, Jeasu dan Qian Fei datang menemui para berandal itu. Yang sudah memeras Sashi kemarin, mereka sudah siap berkelahi, tapi ternyata mereka hanya sekelompok gadis. Sang Hyang, kakak Sashi, sangat marah, tapi dia tidak menyakiti mereka, dan masalah selesai. Setelah para berandal itu diberi peringatan, waktu terus berlalu, hingga hasil ujian akhir Sashi keluar, dan meskipun nilainya cukup memuaskan, nilai fisikanya yang rendah hampir saja membuatnya tidak lulus. Orang tuanya dengan tulus menasehatinya untuk memikirkan masa depannya dengan baik, dan setelah melihat keadaan itu, mereka memutuskan untuk memanggil guru les privat yang bisa membantu Sashi dalam mata pelajaran fisika selama liburan musim dingin. Sashi sangat kecewa setelah mengetahui bahwa guru les privatnya adalah kakaknya sendiri. Selama belajar, keduanya hanya berkelahi, dan hampir tidak melakukan apapun untuk belajar. Pada akhirnya ibu Sashi memutuskan untuk mencari orang baru. Sashi yang tidak mau belajar berencana menyelinap keluar. Di keesokan harinya, Sashi segera mengurungkan niatnya setelah tahu bahwa guru les privatnya adalah Jeasu. Sebelum pelajaran Sashi dimulai, Jeasu bermain game dengan Sang Hyang. Sashi berusaha memotretnya secara diam-diam. Jeasu yang menyadari Sashi memotretnya lalu mulai bergaya, sehingga membuat Sashi malu, dan mencari alasan untuk menutupinya. Sashi tidak tahu apa-apa tentang fisika, tapi Jeasu mengajarinya dengan sangat baik. Di suatu kesempatan, Jeasu bekerja terlalu keras, dan ia sangat kelelahan saat mengajar. Sashi yang menyadari semua itu, membiarkannya untuk beristirahat lebih lama. Setelah memberikan pelajaran selama beberapa hari pada Sashi, Jeasu baru menyadari sebenarnya Sashi tidak tertarik pada fisika, sehingga dia mengajaknya pergi ke Museum Sains dan Teknologi untuk meningkatkan minatnya. Momen itu membuat Sashi sangat bahagia,
Sasi mendapatkan banyak pelajaran, dan juga mendapatkan banyak hal menyenangkan, dengan orang yang dia 这 sukai. 是热电传感技术，它影碟自来，其实也跟物理一起加油，一起努。你还挺喜欢画画的。 Waktu pun berlalu dan tahun baru Imlek pun telah tiba. Sasi ingin memberi angpau kepada Jeasu, tapi tidak uang. Dia membuat ucapan selamat tahun baru, dan melipatnya jadi bintang-bintang kecil. Kemudian ia memasukkannya ke dalam amplop merah, dan dengan diam-diam menaruhnya di dalam mantel Jeasu. Ketika Jeasu datang ke rumah, dengan sopan ia menolak ajakan makan malam keluarga Sasi. Karena dia harus kembali ke asrama. Jeasu menghabiskan malam tahun barunya di asrama sendirian. Sementara orang-orang berbahagia, dia justru mendapat panggilan mengejutkan dari pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa ayahnya menderita infeksi paru-paru dan harus segera dioperasi. Jeasu pulang ke kampung halamannya untuk mengatasi masalah itu tanpa memberi kabar kepada siapapun. Karena masa kuliahnya sudah hampir selesai, dia berencana akan kembali saat upacara wisuda. Setelah sekolah dimulai, Sasi menerima hadiah dari Jeasu. Pada saat itulah dia mengetahui bahwa Jeasu telah kembali ke kampung halamannya. Sasi sangat senang dengan hadiah boneka anjing pemberian Jeasu, yang menurutnya sangat mirip dengan sang hyang kakaknya. Sangsi ingin mengirim hadiah lain sebagai balasan, tetapi Jeasu menolaknya. Mereka membuat janji melalui telepon untuk bertemu di upacara wisuda. Waktu pun berlalu, hingga sampailah pada hari wisuda. Sasi datang bersama ayahnya, sementara ibunya tidak bisa ikut, karena kurang sehat. Melihat Jeasu mengenakan pakaian wisuda, Sasi terpana dan merasa canggung. Jeasu mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman sekampusnya, dan ia mengatakan, mungkin sulit bagi mereka untuk bertemu lagi di masa depan. Sasi takut tidak bisa bertemu lagi dengan Jeasu, tetapi Jeasu mengatakan bahwa ia akan kembali menemui Sasi di waktu luangnya. Tidak ingin melewatkan momen membahagiakan itu, Jeasu meminta temannya untuk mengambil foto dirinya bersama Sasi, yang ia perkenalkan sebagai adiknya. Sasi sedikit kecewa, karena Jeasu hanya menganggapnya sebagai adik, tapi ia tetap bahagia, karena itu membuktikan bahwa Jeasu bukan lagi orang asing dalam kehidupannya. Sayangnya pada hari itu Sasi tidak menemukan momen yang pas untuk memberikan hadiah yang sudah dia siapkan untuk Jeasu. Di pesta malam harinya, semua orang membuat keributan di bar, membahas kehidupan dan rencana masa depan, tetapi Jeasu sangat sedih, karena dia harus kembali ke kampung halamannya, dengan semua permasalahan yang sudah menunggunya. Jeasu mengantar sang hyang yang mabuk pulang, dan ia berencana untuk tidur di hotel, tetapi ibu Sasi menahannya, dan memintanya untuk menginap di rumahnya. Di tengah malam Sasi bertanya kepada Jeasu, kenapa ia belum tidur. Jeasu menceritakan sedikit tentang masalahnya. Ia berkata bahwa dia berhutang banyak pada seseorang. Sasi dengan serius meminta Jeasu tidak cemas, karena dia akan membantunya setelah menghasilkan uang sendiri. Jeasu menjelaskan bahwa semua hutang itu bukan miliknya, dan meminta Sasi untuk membeli keperluannya sendiri jika sudah bisa mencari uang.
同志，我们桑植。Sasi yang tidak bisa tidur, menulis permintaan di sebuah kertas. Dia ingin segera menghasilkan uang dan bisa membantu Jeasu melunasi hutangnya. Setelah melipatnya menjadi bintang kecil, ia menaruhnya pada botol susu, pemberian Jeasu dulu. Sebelum fajar, Jeasu pergi secara diam-diam. Sasi melihatnya dari atas balkon. Jeasu yang melihatnya sambil melambaikan tangan padanya. Ia mengirim pesan bahwa dia harus mengejar penerbangan awal ke Yehe, kampung halamannya. Jeasu juga mengingatkan Sasi untuk belajar dengan giat, karena Sasi sekarang sudah di semester akhir.